e-commerce dalam bidang kecantikan. Berikut slide yang kita akan bahas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Digitalisasi telah mengubah pola konsumsi layanan kecantikan di Indonesia. Klinik dan bisnis perawatan kecantikan kini tidak hanya mengandalkan pelayanan langsung, tetapi juga memperluas jangkauan melalui platform digital. Banyak pelaku industri kecantikan berhasil mengadopsi sistem e-bisnis dan e-commerce untuk menjawab kebutuhan pasar yang modern. Tujuan observasi di sini adalah untuk mengidentifikasi penerapan e-bisnis dan e-commerce dalam industri jasa kecantikan, serta menganalisis dampaknya terhadap operasional layanan dan pengalaman pelanggan. Fokus yang diberikan pada layanan digital adalah transaksi online dan strategi pemasaran digital. Selanjutnya, gambaran umum industri kecantikan mencakup berbagai layanan seperti perawatan wajah, tubuh, rambut, serta penjualan produk skincare. Di era digital, bisnis ini berkembang pesat melalui integrasi teknologi, baik untuk pemesanan layanan, pemasaran, maupun distribusi produk secara online. Sistem layanan digital, hampir semua klinik kecantikan kini menyediakan layanan reservasi online melalui website ataupun aplikasi. Hal ini memudahkan pelanggan dalam membeli jadwal, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini juga menyimpan riwayat pelanggan secara otomatis. Selanjutnya ada aktivitas e-commerce. Produk skincare dan kosmetik kini dijual melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, hingga e-commerce secara pribadi. Sistem ini memungkinkan transaksi yang cepat, fleksibel, dan dilengkapi metode pembayaran digital seperti e-wallet dan pay later. Selanjutnya ada peran media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube ataupun sosial media lainnya menjadi saluran utama pemasaran jasa kecantikan. Pelaku industri menggunakan konten visual seperti video testimoni, tips kecantikan, dan promosi diskon untuk menarik perhatian pelanggan, terutama generasi muda seperti Gen Z. Pola transaksi digital ini biasanya memungkinkan proses pencatatan otomatisnya melalui software kasir atau aplikasi akuntansi. Hal ini membantu para pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan yang efisien dan akurat. Nah lanjut, ini untuk prosesnya ini biasanya memudahkan si para pelaku atau si pembisnis ini dalam mengambil keputusan atau pengawasan dalam bisnis. Interaksi digital. Nah kalian nih pasti sering banget kan interaksi digital setiap hari. Nah kalian tahu nggak sih kalau pelayanan pelanggan ini bisa mengakses itu melalui WhatsApp bisnis, live chat, dan bahkan media sosial lainnya. Fiturnya juga nih ada auto replay, katalog online, dan sistem booking online untuk menciptakan pengalaman yang cepat dan praktis bagi si pelanggan tersebut. Nah lanjut, untuk kendala perilaku konsumen, biasanya nih ya anak Gen Z maunya layanan yang cepat, fleksibel, bahkan yang transparan. Oleh karena itu, bisnis kecantikan wajib banget nih ya menghadirkan sistem digital yang user friendly, responsif, dan terintegrasi dengan konten yang inovatif dan meyakinkan. Keunggulan e-bisnis. Melalui e-bisnis, pelaku industri dapat menekan biaya promosi, meningkatkan akurasi data pelanggan, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Digitalisasi juga memungkinkan inovasi produk dan layanan lebih cepat sesuai dengan tren pasar. Kendala digitalisasi. Tantangan yang dihadapi antara lain adaptasi teknologi oleh karyawan, kebutuhan konten berkualitas tinggi secara konsisten, serta keamanan data pelanggan. Selain itu, persaingan digital menuntut inovasi terus-menerus. Potensi perkembangan. Beberapa tahun ke depan, layanan kecantikan dapat mengembangkan fitur konsultasi online, teknologi augmented reality untuk simulasi hasil perawatan, dan sistem loyalitas digital. Semua ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan pelanggan secara berkelanjutan. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada pembelajaran yang bisa dibahas dan dipelajari dengan